Korban tewas kecelakaan bus pelajar di Tol Pandaan Malang dimakamkan malam ini, sementara belasan korban luka lainnya dirawat intensif. Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Rohmatri Hartanto, pelaku mutilasi kekasihnya dalam koper merah. Halo, selamat malam pemirsa. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Pandaan Malang, kilometer 72 arah Malang. Kecelakaan melibatkan satu bus berisi puluhan siswa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Ya, ini telah terjadi kecelakaan di dekat exit tol Purwodadi. Ini sebuah mobil bus. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Pandaan Malang kilometer 72 arah Malang. Kecelakaan melibatkan satu bus berisi puluhan siswa. Bus ringsek di bagian depan setelah menabrak papan penunjuk arah tol di jalur pemisah. Oh, nggak ada kabel, Lur. Beberapa korban diduga terjepit di dalam bus. Usai kejadian, petugas langsung berusaha mengevakuasi para korban. Akibat kejadian ini, 2 orang meninggal dunia, yakni sopir bus dan 1 siswa. Sementara 32 orang penumpang tergeletak di jalan usai kejadian. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tunggal tersebut. Jenazah siswi SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, korban kecelakaan bus Brimob di kilometer 72-200 Tol Pandaan Malang, Sabtu petang tiba di rumah duka. Jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Jenazah Nafiri Arimbi Maharani, 18 tahun, siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, yang merupakan salah satu korban tewas tiba di rumah duka di kawasan Candi Pari, Porong Sidoarjo. Isak tangis langsung terdengar dari keluarga korban. Sejumlah kerabat dan saudara korban tampak menyambut jenazah korban. Oleh pihak keluarga, jenazah korban langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Tujuh korban kecelakaan tunggal bus Brimob mengangkut siswa SMA 1 Porong di kilometer 72-73 Tol Pandaan Malang dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. 5 orang mengalami luka serius dan 2 meninggal dunia. 7 korban dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, 5 orang dirawat intensif di IGD dan 2 lainnya disemayamkan di instalasi forensik atau kamar jenazah. Dari 5 orang yang dalam perawatan di IGD, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sementara 2 korban meninggal dunia, 1 masih berada di kamar jenazah dan 1 lagi diduga adalah pengemudi bus atas nama Hoirul berusia 60 tahun warga Ngoro Mojokerto yang merupakan pensiunan Polri sudah dibawa pulang pihak keluarga. Lokasi kecelakaan berada di Kabupaten Pasuruan dan korban selamat serta luka ringan berada di Rumah Sakit Medika Lawang, Kabupaten Malang. Sementara itu, 19 korban kecelakaan tunggal bus di ruas tol Pandaan Malang dirawat di Rumah Sakit Medika Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Keluarga korban mendatangi Rumah Sakit Lawang Medika ingin memastikan keadaan korban. Menurut salah satu keluarga korban, rombongan menuju ke Kota Malang untuk melakukan foto kenang-kenangan perpisahan sekolah. Namun naas bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di exit tol Purwodadi, Jawa Timur.
Teman-teman korban kecelakaan berdatangan ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Sejumlah korban luka dirawat intensif akibat kecelakaan tunggal di Tol Pandaan Malang. Mereka hendak mengetahui kondisi terkini rekan-rekan mereka yang tengah dirawat. Sementara sebagian dari mereka masih mengalami syok berat usai kecelakaan. Menurut Kasat Lantas Polres Pasuruan, diduga kecelakaan terjadi akibat kelalaian sopir yang tidak mengetahui wilayah sehingga tidak fokus berkendara dan mengakibatkan bus menabrak papan penunjuk arah. Ini berjalan dari arah Surabaya menuju Malang. Dan kalau dari rombongan ini kan dari siswa SMA N1 Porong, kemudian dari Porong menuju ke arah Malang. Kemudian sesampainya di kilometer 7200, bis mengalami kecelakaan, menabrak pembatas tengah atau pembagi antara jalur eksit tol Purwodadi dan lurus ke arah Malang. Penyebab kecelakaannya sendiri kan? Penyebab kecelakaan sementara masih dalam proses penyelidikan, tapi dugaan awal mungkin karena kelalaian pengemudi atau supir. Karena tujuan harusnya ketika dia tujuan ke arah Malang, harusnya dia exit tolnya ke arah Lawang atau Singosari. Tapi ini terjadi kecelakaan di pencabangan antara exit tol Purwodadi dan lurus ke Malang. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan bus rombongan SMA 1 Porong yang menewaskan 2 orang di eksit tol Purwodadi, Jawa Timur, sudah ada rekan Saif Hajarani di Rumah Sakit Lawang Medika dan Pramono Putra di rumah duka salah satu korban tewas di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Saif terlebih dahulu. Saif, sejauh ini total ada berapa korban luka yang mendapat perawatan di sana? Ya, Syafa dan pemirsa, di Rumah Sakit Lawang Medika ini ada total 19 korban luka akibat kecelakaan bus yang kecelakaan tunggal yang berada di KM 7200 Tol Pandaan Malang. Dari 19 orang masih dirawat di Rumah Sakit Lawang Medika, 1 orang mengalami luka berat, 17 korban mengalami luka sedang, sementara 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Untuk luka berat sendiri itu adalah luka yang sejumlah luka yang berada di tubuh korban atau mengalami patah tulang di sejumlah tubuh korban. Sementara untuk korban sedang itu hanya mengalami 1 patah tulang ataupun retak di 1 anggota tubuh korban. Untuk korban luka ringan itu hanya mengalami lecet-lecet di bagian tubuh korban. Sementara itu untuk di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang sendiri saat ini masih merawat 6 korban yang mengalami luka serius dan masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Safa. Baik, Saif, apakah saat ini seluruh keluarga korban dan juga pihak sekolah sudah berada di sana? Bagaimana situasinya saat ini, bisa Anda gambarkan kepada kami? Ya, untuk sejumlah kami sudah tampak sejumlah orang tua korban itu masih menunggu di depan maupun di dalam Rumah Sakit Lawang Medika untuk mengetahui kondisi terkini korban yang masih dirawat di Lawang Medika. Apa? Baik, terima kasih Saif Hajarani. Selanjutnya kita ke rekan Pramono Putra di rumah duka. Selamat malam Pramono, apakah jenazah sudah tiba di rumah duka dan rencananya kapan akan dikebumikan? Ya baik, selamat malam pemirsa. Saat ini saya berada di rumah duka korban kecelakaan siswi SMA Negeri 1 Porong, Nafiri Arimbi Maharani, di mana korban telah dimakamkan sekitar pukul 18.45 tadi, dan hingga saat ini kondisi rumah duka masih terus didatangi oleh sejumlah kerabat dan teman-teman dari korban. Bahkan tadi sempat hadir di pemakaman sejumlah pejabat dari kepolisian, diantaranya Kapolresta Sidoarjo, Kapolres Tobing,
Polsek Porong dan sejumlah petugas kepolisian lainnya. Sementara itu dari pihak sekolah sendiri tadi juga hadir sejumlah guru dan teman-teman mereka berkumpul hingga malam ini. Hingga saat ini sejumlah kerabat masih terus melakukan doa bersama untuk korban, dan menurut masukan dari sang ibu korban sebelum meninggalkan rumah, korban tidak berpesan apa-apa, hanya sebelumnya sempat memberikan keterangan kepada ibu jika tidak enak ditinggal karena 5 bulan yang lalu korban sempat kehilangan ayah kandung korban yang meninggal karena sakit. Safa. Baik, Pramono, apa yang disampaikan oleh pihak keluarga korban kepada rekan-rekan media menyikapi peristiwa ini? Ya, menyikapi peristiwa kecelakaan ini, Ibu korban Suryosjaningsih menyatakan bahwasannya pihaknya ikhlas dan tidak menuntut apapun terkait penyebab kecelakaan. Meski bus yang ditumpangi itu merupakan bus milik instansi kepolisian, namun dari pihak korban semuanya sudah menerima dan ikhlas tidak akan menuntut apapun. Bahkan tadi Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing juga sempat memberikan santunan kepada ibu korban dan menyatakan turut berbela sungkawa. Demikian, Sawa. Baik, terima kasih Pramono Putra melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Saif Hajarani dari Malang, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Baik, kebakaran hebat yang terjadi di gudang kawasan Dadap, Tangerang, Banten hingga malam ini masih ada titik api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman api di beberapa titik gudang. Api melalap gudang di area Kompleks Pergudangan Dadap, Tangerang, Banten. Api bermula dari salah satu gudang yang berisi mainan dan menghanguskan 9 gudang mainan anak, sepeda, kompor, dan beberapa bahan kimia. 14 unit mobil dan 60 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa pada insiden kebakaran ini. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita bergabung dengan rekan Syahreza Zanski di area Pergudangan Dadap. Selamat malam Syahreza, apakah api masih terlihat berkobar di sana hingga saat ini? Ya, baik Syafa dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai api memang hingga saat ini masih berkobar namun skalanya kecil sekali. Mengingat hari ini masih proses pendinginan dan masih ada beberapa bahan ataupun material yang bisa membuat api membara. Kendati memang angin di kawasan ini, di kawasan pergudangan di Pantai Indah Dadap memang sangat begitu kencang sehingga proses pendinginan masih berlanjut. Namun Syafa dan juga pemirsa, saya ingin menunjukkan kepada Anda seperti inilah situasi tempat kejadian perkara kebakaran di suatu pergudangan di kawasan Pantai Indah Dadap. Ada 11 gudang yang terdampak pada hari ini, di mana gudang berisikan beberapa barang seperti mainan yang bisa Anda lihat di layar kaca, Syafa dan juga pemirsa. Selain mainan, ada juga peralatan rumah tangga dan juga bahan kimia yang sempat membuat gudang yang berisi bahan kimia itu terjadi ledakan pada kebakaran yang terjadi sejak Jumat kemarin. Dan inilah situasinya, Syafa, bisa Anda lihat di layar kaca bahwasanya titik api masih menyala dan proses pendinginan masih berlanjut, dan ini titik api yang begitu kecil dan hanya menghabiskan beberapa material yang masih terbakar tentunya, dan diprediksi akan padam secara keseluruhan apabila nanti bahan-bahan material yang mudah terbakar ini sudah mulai habis oleh api tentunya. Dan memang hingga saat ini kondisinya gudang begitu runtuh, begitu berantakan, banyak sekali material berat seperti besi ataupun beton tentunya yang membuat proses pemadaman hingga saat ini masih berlanjut. Namun informasi yang kami terima, proses pendinginan akan berakhir pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, atau sekitar 28 menit lagi proses pendinginan akan dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan pada esok hari. Dan tentunya terkait dugaan kebakaran memang hingga saat ini masih
menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian setempat, namun diduga ini titik api berasal dari gudang mainan lalu merembet ke gudang kimia sehingga terjadi ledakan dan merembet ke belasan gudang, yang dinyatakan 11 gudang hancur. Dan Syafa dan juga pemirsa, tentunya olah TKP masih kami tunggu kapan nantinya, namun dikonfirmasi bahwasanya akan dilakukan setelah pendinginan sudah selesai. Sementara itu Syafa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari kawasan Pergudangan Dadap, Tangerang, Banten. Sebelumnya pemirsa, pada Jumat siang kebakaran terjadi di area pergudangan di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api membuat warga sekitar dan pekerja panik. Izin Bu Salom, api sudah mulai membesar, mohon bantuan untuk pos. Pemadam. Minta unit diluncurkan dari Mako dan pos terdekat. Warga dan para pekerja panik saat kebakaran terjadi di area pergudangan kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran diduga terjadi pada pukul 11 Jumat siang dari gudang bahan kimia yang ada di kawasan tersebut. Kebakaran terjadi sempat terdengar dentuman atau ledakan sebanyak 6 kali. Peristiwa kebakaran juga sempat direkam salah seorang penumpang sebuah maskapai beberapa saat sebelum pesawat yang ditumpanginya mendarat. Tampak dari udara asap pekat membumbung tinggi hingga hampir mengenai pesawat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah wanita korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Proses penyerahan jenazah diiringi isak tangis keluarga. Tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah wanita korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Isak tangis tak terbendung dari ibu dan kerabat Desti Eka Putri, salah satu korban kebakaran Plaza Glodok saat proses penyerahan jenazah. Desti Eka Putri, 24 tahun, berprofesi sebagai pramugari bersama rekannya menjadi korban kebakaran Plaza Glodok saat merayakan ulang tahun salah satu rekan mereka. Setelah diserahkan, jenazah langsung dibawa ke TPU Sukamulya, Cikupa, Tangerang untuk dimakamkan. Ketiga jenazah teridentifikasi melalui DNA. Dari 14 kantong jenazah, kini sudah 6 jenazah yang berhasil teridentifikasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga negara Rusia yang sebelumnya diduga terlibat kasus penculikan dan perampokan terhadap warga negara Ukraina dibebaskan polisi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.